Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syuhada'a waja'alahum ma'an nabiyyin was-siddiqin was-salihin fil jannati al-a'la. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi imamal muttaqin wasyuhada' وهو شهيد على الناس والمؤمنين فقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فنصلي ونسلم على هذا الحبيب الكريم نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذرياته wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang kami muliakan, nenek mama cerdik pandai, para ulama, tokoh masyarakat, DKM Masjid Syuhada, bersama kita juga. Saya lihat ada TNI, Polri, Kapolsek, mudah-mudahan semua kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menunaikan tugas sebaik yang telah Allah titipkan. Pemerintahan daerah, legislatif, eksekutif, semoga diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa menyampaikan amanat yang Allah titipkan dan diringankan saat dihisab yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, ini tempat kelima kami bersafari dakwah di Ranah Minang di Sumatera Barat dan masih diberikan keberkahan suara sehingga masih bisa kita insya Allah belajar di kesempatan duha kali ini. Izinkan kami mengawali, semoga kita semua mudah-mudahan di bawah naungan Lembah Siano dia, Ngarai Siano, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini namanya Masjid Syuhada. Syuhada itu jamak dari kata syahid. Jamak dari kata syahid. Dan syuhada ini termasuk yang diistimewakan oleh Allah karena nanti saat akan berpulang dan ditempatkan oleh Allah di tempat terbaik di surga, para syuhada satu di antara tiga golongan hamba Allah yang akan ditempatkan langsung bersama seluruh nabi yang pernah hidup di bumi. Itu ada nanti ditemukan di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim." Satu, minan nabiyyina. Dua, was-siddiqina. Tiga, wasyuhada. Empat, was-salihin. Lima, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ada orang-orang yang disebut oleh Al-Quran dengan nama syuhada, nanti pulang ke Allah di hari kiamat, masuk surganya sesurga dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fijr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Naghur bin Kinan bin Anwas bin This bin Sam bin Nuh bin Miqlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihi salam. Masya Allah. Nah, itu di antara nanti setiap generasi ada nabi-nabi yang bertugas khusus di dalamnya. Kita oleh Allah diberikan 3 pilihan selain nabi dan rasul. Diberi berapa pilihan? 3.
Nah, 3 golongan ini nanti yang akan berdampingan dengan Nabi dan Rasul. Ibu mau nanti tetangga kanannya Nabi Ibrahim mau, tetangga kirinya Nabi Yusuf, belakangnya Nabi Musa, di depannya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita menginginkan seperti itu, pilih satu di antara 3 golongan, apapun profesinya. Mau jadi tentara boleh, jadi polisi boleh, anggota DPRD, DPR sampai ke pusat boleh, jadi pejabat, jadi pedagang boleh, jadi ustadz boleh, bertani boleh, jadi apa saja. Tapi pastikan kita termasuk satu di antara 3 golongan ini. Yang pertama, disebutkan Al-Quran yang mengiringi para nabi namanya Siddiqin. Siapa namanya? Siddiqin. Jama' dari kata As-Siddiq. Ada satu sahabat senior yang membersamai Nabi, hidupnya bersama Nabi, hijrahnya mendampingi Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi, dan di surganya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman setia, sahabat utama, mertua Nabi. Namanya, gelarnya Abu Bakar. Diberi nama As-Siddiq gelarnya. Abu Bakar As-Siddiq. Bakar itu yang duluan, yang paling awal. Waktunya disebut dengan Mubakir. Kenapa disebut dengan Abu Bakar? Orang yang paling dulu, karena beliau termasuk yang paling duluan iman, yakin kepada Nabi, dan membenarkan semua yang dibawa Nabi, apapun itu. Jadi apapun yang Nabi ucapkan, pokoknya pasti benar. Dan mengamalkan apa yang dibenarkan itu. Jadi membenarkan dan mengamalkan apa yang dibenarkan, itu bahasa Arabnya disebut dengan Siddiq. Apa namanya? Siddiq. Jamaknya disebut dengan Siddiqun. Gitu kelihatannya ya. Nampak sekarang, nampak? Alhamdulillah. Nih saya tulis biar terlihat ya. Ya. Baik. Yang pertama apa tadi? Siddiq. Ibu kelihatan ini, Bu? Ya, kelihatan. Gimana Ibu aja lah, belum saya tulis udah kelihatan. Satu. Ini Siddiq. Jamaknya Siddiqun. Kalau diberikan anugerah jadi Siddiqin. Jadi nasab, jar. Siapa Siddiq ini? Orang yang membenarkan dan mengamalkan apa yang dibenarkan itu. Prakteknya begini. Misal, Al-Quran ada ayat turun, diperintahkan pada Rasulullah sampaikan. Lalu disampaikan kepada para ibu misalnya. Berjilbab bu. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Lalu ibu yakin dengan ayat itu. Walaupun belum tahu manfaat jilbab, yang penting saya yakin pasti ada baiknya. Pasti ada manfaatnya. Pasti ada hikmahnya. Membenarkan ayat itu bukan hanya membenarkan, tapi saat dibenarkan langsung dikenalkan jilbab. Maka itu yang disebut dengan Siddiq. Kalau jadi perempuan tinggal tambah tak di ujungnya. Tinggal tambah tak jadi Siddiqah. Ya. Maryam disebut dengan di Al-Quran dengan Siddiqah. Wa ummuhu Siddiqah. Kana ya'kulani ta'am. Tambah tak. Siddiqah. Gampang kalau bahasa Arab itu. Kalau mau jadikan perempuan tinggal tak di ujungnya tambah aja. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan soim laki-laki, perempuan itu kan perempuan. Ada Siddiq, ada Siddiqah. Baik, saya nak tanya sebentar. Kalau Allah sampaikan solat, yakin tidak? Solat mencegah perbuatan keji dan mungkar, yakin tidak? Solat membuat kita tenang, yakin tidak? Solat menyukseskan kita, yakin tidak? Kalau kita yakin dan kalau banyak mengatakan benar ayatnya, kenapa masih ada orang Islam yang tidak solat? Halo? Ada orang mengaku Muslim tapi tidak solat, ada?
Baik, saya tanya lagi Bapak Ibu, ini yang sholat. Sholat tepat pada waktunya, itu yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Yakin? Sholat tepat pada waktunya, itu ciri orang beriman. Yakin? Kalau yakin, kenapa tadi subuh masih terlambat? Jadi untuk menjadi siddiqin itu mesti latihan. Bukan cuma yakin, tapi mengamalkan apa yang diyakini. Kata Quran, kalau nanti berdagang, jangan curang. Jangan kurangi timbangan. Jangan tipu-tipu. Jangan terima sogokan. Yakin dengan ayatnya. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Yakin dengan ayat itu. Lalu kita amalkan. Dagang yang jujur, bantu orang susah, boleh ditambah untuk memberi tapi jangan kurangi timbangan, maka masuklah golongan siddiqin walaupun profesinya seorang pedagang. Jadi siddiqin kita harus jadi ulama. Pejabat misalnya, ada ayat mengatakan, bahkan hadis Nabi menguatkan, jangan korupsi, jangan mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Daripada tangan dipakai korupsi, dipakai mencuri, potong saja tangannya lah. Aku ciptakan tangan itu untuk berbuat baik, bukan dipakai berbuat jahat. Yakin ayatnya? Yakin hadisnya? Kalau sudah yakin, diamalkan. Sedang duduk di meja. Tadi saya dengar ada DPR di sini ya. Pak, izin Pak. Ada orang datang pebisnis ke meja Bapak. Pak, ini ada proyek kalau Bapak rekomendasikan 1 miliar fee-nya Pak. Tapi caranya salah. Bapak katakan, tak akan awak tanda tangan. Malu jari tahiyat, jari yang dipakai sholat harus dipakai berbuat maksiat. Jadi begitu kemudian dibenarkan ayatnya ditolak itu, maka masuklah beliau dalam golongan siddiqin. Tapi orangnya tak putus asa datang lagi. Pak, ini mohon maaf, fee-nya tambah 10 miliar. Oh kalau gitu tunggu awak istiqoroh dulu kan. Tak ada istiqoroh dalam maksiat ya. Nah jadi membenarkan sesuatu yang dibawa dalam pedoman berkehidupan itulah siddiqin. Dan ayat-ayat Quran ketika diturunkan itu semua ayatnya membimbing semua profesi di muka bumi dan berpeluang jadi siddiqin. Contoh kita mengaji nih sekarang, kita belajar. Ada ayat tentang belajar. Sampai Al-Imam Al-Bukhari itu mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi tentang cara menuntut ilmu. Ini saya dengar ada adik-adik penghafal Quran, ada juga mungkin yang belajar ya. Nah itu Islam itu sudah ada caranya. Dan dipastikan pintar. Tak ada orang yang belajar memakai dan menggunakan kurikulum dalam Islam ini di Quran di hadis sebagai patokan kecuali jadi paling pintar di zamannya. Silakan bisa dicek. Dulu kan umat Nabi itu di awal-awal sebelum masuk Islam jahiliyah tertinggal itu. Yang maju tuh Romawi, Persia, umatnya jahiliyah. Tapi setelah masuk Islam, berubah jadi khaira ummah dan berubah jadi orang-orang paling pintar di zamannya. Pergi ke Afrika Utara, dari mulai Mesir, Libya, kemudian Tunisia, Aljazair, Maroko sampai ke Syam, itu setiap tempat yang ditinggali berubah menjadi tempat yang berperadaban. Datang ke Iberia, Iberia itu sekarang wilayah Spanyol, Portugal. Dulu tertinggal, jauh tidak ada apa-apa. Datang orang Islam ke situ. Ya, tadinya datang orang Iberia, Andalusia, datang ke Afrika Utara. Dulu Afrika Utara itu provinsi dalam wilayah Islam. Gubernurnya namanya Musa bin Nusair. Ya, pangdamnya, panglimanya itu namanya Tariq bin Ziyad. Datang orang Andalusia minta bantuan supaya dibantu kesulitan di Andalusia, dikirimkan ke sana bala bantuan. Setelah selesai, minta tolong tinggal di sini, bantu kami dibangun sampai jadi peradaban 7 abad. Dan itu luar biasa. Bukan hanya masjidnya, tapi ada istananya, ada perpustakaannya, ditemukan banyak penemuan-penemuan. Setelah itu muncul orang-orang hebat, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, penemuannya luar biasa. Itulah orang Islam. Imam Al-Bukhari sampai mengumpulkan itu, beliau itu punya kitab sangat terkenal. Apa kitab paling terkenal Imam Al-Bukhari? Sahih? Nah, nama asli bukan Sahih Al-Bukhari. Nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar
min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Coba ulangi. Karena terlampau panjang, kita singkatlah Sahih Al-Bukhari. Cuma nanti di ilmu hadis kita mesti belajar. Kitab hadis itu ada 4 macam. 4 itu bahasa Minangnya apa? Empe. Ada 4 macam. Ada jami', ada sunan, ada musnad, ada mu'jam. Itu beda-beda. Kalau jami' itu artinya kitabnya menghimpun banyak materi. Banyak topiknya. Seperti Al-Bukhari itu jami'. Sahih Muslim itu jami'. Karena topiknya banyak. Makanya kata Imam Al-Bukhari, ini kitab saya ini banyak topiknya. Tapi sudah saya riset, saya urutkan sampai ke Nabi, isinya singkat dan berisi keseharian Nabi selama 24 jam. Isinya ada 97 topik. Dari mulai Badul Wahyi, Kitabul Iman, nomor 3-nya Kitabul Ilmi. Cara belajar dalam Islam. Materinya bisa apa saja. Anda sekarang mau bangun negeri, silakan. Jadi arsitek, belajar fisika, kimia, matematika. Yang agama belajar Quran. Ya, silakan. Hadis. Tapi cara belajarnya diatur di situ. Dan demi Allah saya katakan, tidak ada orang yang belajar mengikuti petunjuk itu kecuali dia akan menjadi orang paling pintar di masanya. Bisa menjadi nomor 5. Ya, nomor 5. 5 itu berdasarkan daya ingat. Ya, cepat ingat dan sulit lupa. Kan biasanya ada 4 kan? Ya. Yang pertama, cepat ingat, lambat lupa. Ya kan? Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Ampe, ini bermasalah. Cepat ingat, lambat ingat, cepat lupa. Sudah diterangkan, lambat ingat, begitu ingat, lupa. Nah, yang di sini nih, yang tadi, yang metode yang diajarkan Nabi, itu akan melahirkan yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang ya. Ini ilmu. Jadi mau lupa susah. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Tapi begitu disebutkan langsung ingat. Nah, itu topik yang ketiga, Kitabul Ilmi. Nah, cara belajarnya bagaimana? Nanti dihimpun turun ayat. Quran surah ke-9 ayat 122 misalnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jadi orang-orang Islam itu kalau belajar kata Al-Qur'an, hei, duduk paling depan, simak dengan baik, catat sampai paham, jangan pulang sebelum paham apa yang dipelajari. Itulah tafaqquh fid din. Jadi pulangnya pun sudah pintar. Sekarang anak-anak kita kehilangan itu. Coba lihat sampai yang di kampus-kampus itu, duduk paling belakang, enggak pernah nanya. Kadang-kadang titip absen. Nanya, tidak belajar hanya untuk ujian. Halo, betul lah. Nah, kalau kita robah itu semua, saya ingin menjadi siddiqin. Bagaimana caranya? Apa peran saya? Saya adalah mahasiswa di kampus, ingin jadi siddiqin. Benarkan ayatnya. Datang paling duluan ke kampus, duduk paling depan, catat apa yang disampaikan dosen dan guru. Pahami, jangan pulang dari sekolah sebelum paham. Dulu ibu saya itu kalau saya pulang, itu selalu ditanya belajar apa. Saya bisa tidak tidur sebelum paham. Ditanya. Lalu kemudian dikompetisikan dengan kakak adik kami. Adik belajar apa? Kakak belajar apa? Sampai betul-betul paham, baru tidur Pak. TV mati. Gitu. Baru boleh nonton TV kalau sudah selesai ngaji dan belajar. Baru. Jadi hasilnya apa? Kita dapat berkahnya. Jadi bukan hanya doa, benarkan ayatnya, amalkan dalam kehidupan dan ilmunya pasti berkah. Kalau sudah pintar, pulang bangun nagari. Itu amanat Quran. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau sudah pintar, apalagi yang dapat beasiswa. Ya dari Pemda, dari daerah, pulang bangun negerinya. Ya bikin lagi yang pintar lebih banyak lagi. Sekolah keluar sampai jauh, sampai tinggi-tinggi. S1, S2, S3, S4, kerupuk 3. Pulang, bangun lagi. Sehingga semua mendapatkan pencerahan yang serupa, negerinya makmur. Itulah siddiqin. Kalau bisa dijaga sampai meninggal seperti itu, maka demi Allah, dijamin di Al-Quran, orang ini disifati dengan orang yang taat pada Allah dan Rasul, dan di surganya bisa sesurga dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi.
Nah itu. Nanti kalau mau dibawa ke ibadah ritual, seperti sholat, keluarkan menunya. Ada ayat tentang tahajud ada? Halo? Ada ayat tentang tahajud? Ada, Quran surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 80. Ada ayat tentang tahajud. Ada waktu duha ada? Ada. Ada tentang sholat malam ada? Ada. Al-Muzammil itu di ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ibu benarkan ayat itu, bangun ibu tahajud. Bapak benarkan ayat qiyamul lail, bangun tunaikan qiyamul lail. Benarkan hadis Nabi, kerjakan sholat duha. Jadi cara cepatnya begini, ada amalan apa? Sholat, keluarkan semua jenis sholat yang pernah diajarkan Nabi. Jangan-jangan selama hidup belum pernah sholat duha. Jangan-jangan selama hidup belum pernah sholat tasbih. Jangan-jangan selama hidup belum pernah sholat istisqa. Semua menu sholat yang pernah diajarkan Nabi, keluarkan, benarkan, amalkan. Mudah-mudahan ketika sujud itulah datangnya ajal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Nah, jannah yang mana yang dimaksudkan di situ? Golongan siddiqin, jannahnya bersama para nabi yang pernah bertugas di bumi. Jadi sederhananya, keluarkan semua menu dalam Islam yang mungkin kita kerjakan, yakini itu, apapun pekerjaannya. Anda boleh jadi apapun, jangan tinggal sholat. Anda boleh jadi apapun, kerjakan yang jujur, kerjakan yang baik. Kalau itu dilakukan dengan benar sampai meninggal, maka anugerahnya berubah menjadi siddiq. 2. Ini nama masjid kita. Apa namanya? Syuhada. Apa itu syuhada? Nama masjid. Syuhada jamak dari kata syahid. Jamak dari kata apa? Syahid. Nah, bentuknya begini. Syahid. Syahid itu secara fungsi bahasa punya 2 fungsi. Bisa pelaku isim fa'il, bisa objek yang dipersaksikan isim maf'ul. Jadi bisa subjek yang melakukan, bisa objek. Syahid itu bisa yang menyaksikan lakunya, bisa yang disaksikan. Jelas? Belum saya terangkan gimana bisa jelas ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kapan seseorang itu disebut syahid, jamaknya syuhada. Kapan seseorang disebut syahid, jamaknya apa? Syuhada. Ketika orang itu meniatkan semua aktivitasnya untuk berjuang di jalan Allah, apapun pekerjaannya. Semua kegiatan yang diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, berjuang melakukan itu di jalan Allah karena Allah, maka dalam bahasa Quran disebut dengan fi sabilillah. Pelan-pelan. Fi sabilillah. Tapi tidak semua orang yang fi sabilillah itu sungguh-sungguh. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berjuangnya serius, sungguh-sungguh. Ya, tidak main-main. Dia serius, dia menata kegiatannya, dia tempuh jalan, kadang-kadang berliku dia lewati, peluh keringat dia usap, dia teruskan. Orang yang sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, itu bahasa Arabnya disebut dengan mujahid. Apa namanya? Mujahid. Mujahid itu punya 3 amalan. Amalan pertama, dia merencanakan dengan serius. Misal, ini ada adik-adik yang mau belajar, mau jadi apa ke depan? Siapkan. Saya ingin jadi ahli Quran. Maka siapkan dari sekarang bagaimana caranya jadi ahli Quran. Kapan saya mulai menghafal? Kapan saya mengulang? Siapa gurunya? Di tempat mana guru itu tinggal? Berapa lama saya tempuh dari sini ke tempat saya belajar? Apa yang saya gunakan? Siapkan. Kesiapan merencanakan dengan sungguh-sungguh itu disebut dengan ijtihad. Ijtihad. Lalu kalau sudah ada rencananya, planningnya ada, langsung ditempuh dengan fisik. Berangkat kita. Perjuangan fisik itu untuk menempuh sesuatu dan untuk mendapatkan apa yang diharapkan, perjuangan fisik itu disebut dengan jihad. Apa namanya? Jadi asal kata jihad itu perjuangan sungguh-sungguh secara fisik. Bukan hanya berperang, bukan. Kesungguhan mengerjakan sesuatu secara fisik. Awas hati-hati ya. Saya ingatkan nih, sekarang ada yang mulai
menggeser-geser makna jihad, dibawa ke perbuatan-perbuatan yang bahkan tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis. Ya, hati-hati kalau ada yang begitu, tinggalkan, jangan diberi ruang. Tembak orang, bom orang, bunuh orang, ya, bom di sana sini di tempat yang tidak dibenarkan, hati-hati, tinggalkan yang seperti itu. Sehingga dikesankan seakan-akan agama Islam itu keras, agama Islam itu dekat dengan teror, ya, dengan radikal dan sebagainya. Jauhkan itu semua. Hati-hati. Waktu kejadian bom di Jalan Tamrin di Jakarta, dan kita berdoa semoga tidak ada lagi yang seperti itu, ya. Itu saya sedang di Lampung, lalu ditanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi asal jihad itu perjuangan fisik. Guru datang mengajar itu jihad. Ya, imam datang untuk mengimami jihad. Ibu merawat anak, antar anak ke madrasah itu jihad. Bapak kalau bekerja diniatkan karena Allah, jihad. Cuma nanti jihad itu ada tingkatan-tingkatan sampai yang tertinggi. Negara kita memanggil karena ada tuntutan secara militer. Kita niatkan berjuang karena Allah. Bukan hanya karena panggilan dari negara, tapi niatkan karena Allah. Maka itu tingkat tertingginya. Wafat kemudian, maka jadi bagian syahid minas syuhada. Ini mujahid. Nah, kalau meninggal sedang berjuang dengan sungguh-sungguh, maka meninggalnya disebut dengan syahid. Ini syahid. Kalau yang berjuang bukan 1-2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, semua berjuang karena Allah, maka berubah namanya menjadi jama' syuhada. Nanti syuhada kata Nabi ada 3 jenis. Ada berapa jenis? 3. 1, orang yang berjuang sampai wafat dengan fisiknya, dengan hartanya, dengan jiwanya. Ini khusus spesifik kalau ada tuntutan tertentu seperti tuntutan orang tua kita dulu saat masa-masa perjuangan kemerdekaan. Makanya ada resolusi jihad. Keluar, dikerjakan karena Allah. Berjuang sampai meninggal. Nah itu meninggalnya, itu syahidnya, syuhadanya tingkat nomor 1. Bahkan nanti kafannya adalah baju yang melekat di badannya. Ya, tidak dimandikan, tidak dikafani lagi, dikuburkan dengan baju yang melekat di badannya. Sampai kemudian saat dipanggil, itu semua keluar dengan persaksiannya. Itu tingkat nomor 1 yang pertama. Kalau tidak ada yang nomor 1 ini, maka ada yang menggantikan, naik urutannya ke atas. Dengan turunnya Quran surah 9 ayat 122. Nah ini yang kedua, disebut dengan syuhada fis sama. Ya, orang yang syahid, yang mendapatkan hukum syahid langsung dari Allah, ketetapannya di langit. Kalau yang pertama syuhada fis sama'i wal ardi, kalau yang kedua syuhada fis sama. Jadi kalau dia meninggal tetap dimandikan, tetap dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan seperti pada umumnya. Cuma statusnya di hadapan Allah, dia termasuk golongan syuhada tingkat tinggi. Siapa ini? Yang pertama, orang yang menyiapkan waktunya untuk mempelajari pengetahuan untuk menguatkan agamanya, untuk mengenal Allah. Ini pelajar agama. Ah, ini bukan mahasiswa saja, kita semua Pak. Ya, makanya dulu kan, maaf ya, kalau pagi, siang, ada yang berkebun ke sawah, tapi malam kan mengaji. Banyak ini mama kita jadi pandai mengajar, para ulama kita, para buya itu. Mengajari. Kenapa? Karena mereka tahu. Ya, mereka menginginkan semua umat Nabi Muhammad itu dapat berjumpa dengan Rasulnya. Apa tak rindu kita dengan Rasulullah itu? Tak pernah melihat, tak pernah membersamai. Mimpi pun kadang tak pernah lihat. Pernah mimpi berjumpa Rasulullah? Pernah? Belum. Apa tak ada kerinduan kita berjumpa dengan Rasulullah SAW? Bapak ibu punya anak, dia sedang merantau keluar, sudah 10-20 tahun, tak pulang-pulang. Lalu dikabari, Ma, Pa, aku besok pulang, pakai pesawat. Jam berapa engkau tiba? Nah? Insya Allah tiba jam 7, mendarat jam 7. Anak bapak ibu akan mendarat jam 7. Ibu bapak datang ke bandara jam berapa? Kadang nginap di bandara itu. Demi anak yang 20 tahun gak pernah dilihat. Ini Rasulullah SAW.
menuntun kita pada kebaikan. Sayangnya pada umat tak terlukiskan. Di dalam surah At-Taubah itu sampai dilukiskan oleh Allah, gambarkan. Kalaupun kita merasa sakit, ingin ditanggung oleh Rasul. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum, peduli dengan kita. Bahkan ada satu riwayat, walaupun perlu diverifikasi lagi. Itu kalau mampu dilakukan, beliau ingin menukar rasa sakit dalam sakaratul maut yang dialami umatnya. Biarkan aku saja yang menanggung. Tapi itu kan tak mampu karena Allah sudah menetapkan yang lainnya. Itu Rasulullah. Apa tak ada kerinduan kita untuk berjumpa dengan beliau? Nah, untuk menjadi bagian yang seperti itu, salah satu jalannya menjadi syuhada. Syuhada itu tak harus ikut perang. Tak harus keluar berangkat. Salah satunya apa? Nih, majlis ilmu yang banyak bertebaran. Datangi itu. Karena itu tidak mudah mendatangi majlis ilmu. Datangi. Keluarkan. Hanya apakah setiap majlis ilmu itu punya sifat fi sabilillah? Belum tentu. Maka diturunkanlah Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Kalau ada sifat yang seperti ini, cepat datangi, cepat kunjungi. Kalau bapak ibu wafat sedang berada di majlis itu, maka statusnya naik langsung menjadi syuhada. Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya detilkan sedikit ya. Ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Untuk memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Jadi ayat ilmu itu tak peduli dengan jarak. Ya, dipanggil semua. Hei, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei, yang tinggal di mana? Kalau ada orang bagus, orang baik, yang punya sifat seperti ini, datang dia mau mengajar, tak peduli engkau dekat, menengah atau jauh. Punya kesempatan, datang. Kalaupun jaraknya jauh, maka nanti ada hadis Nabi di riwayat Sunan Ibnu Majah. Nomor hadis 233 dari sahabat Ibnu Darda, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kalau ada orang yang melangkahkan kakinya, dia berjalan. Tariq itu jalan yang tidak mudah seperti tadi. Lewati lembah, kadang-kadang berlubang, kadang naik, kadang turun, tapi dia berusaha mencari pengetahuan di situ. Kata Nabi, setiap peluh lelahnya, jalan berlikunya akan langsung diperintahkan malaikat untuk mencatat dan mengganti langkahnya untuk diringankan ke surga. Statusnya bagaimana? Jangan tunggu dia sampai datang ke majlis ilmu. Bahkan maaf, nanti akan turun Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100 itu. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah war rasul ya thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini ayat ada yang menyebutkan salah satunya turun karena ada pelaku dosa yang banyak pernah dia kerjakan. Bunuh orang pernah, mabuk, hatam. Orang hataman Quran dia hataman mabuk tuh. Ya. Mabuk, hatam, bunuh orang iya, zina iya. Tapi satu kali dia merasa ada getaran dalam jiwanya, apa enggak bisa saya berubah? Manusia tuh begitu, seburuk-buruknya pasti masih ada fitrah untuk berubah. Ya, itu dia. Karena itu saya diajarkan guru saya Pak untuk melihat setiap orang itu dengan ainur rahmah. Semua orang tuh bisa jadi orang baik. Walaupun ada orang pernah berbuat buruk, yang dicela keburukannya, jangan orangnya. Orangnya kita doakan menjadi baik. Maka apa yang terjadi? Orang itu konsultasi dengan pemuka agama, maka dikatakan oleh pemuka itu, pergilah ke guru di sana itu. Dia yang mampu membimbing engkau menjadi lebih baik. Nah inilah, maaf sekali, maaf ya. Tabiat para guru itu, ulama itu seperti ini. Kalau melihat ada guru yang lain, ulama lain lebih alim atau lebih cocok dengan materi yang diajarkan, ini ahli Quran, yang itu ahli hadis. Ada murid ingin belajar hadis, jangan dipaksakan mengajar hadis. Rekomendasikan kepada guru yang di sana. Begitu caranya. Bukan dibidahkan. Bukan dipecah belah. Tapi disatukan. Sehingga semua guru saling menyatu, semua murid saling bersinergi. Itu yang akan menjadikan kuat. Maka apa yang terjadi? Pergi ke guru sana. Ketika dia berangkat, thumma yudrikul maut, di pertengahan jalan, meninggallah ia. Diukur jaraknya. Ternyata dekat sejengkal, lebih dekat ke arah majlis ilmunya. Maka ternyata perjalanan ia menuntut ilmu itu, walaupun belum sampai ke majlisnya, itu sudah menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Maka apa perintahnya? Ketika
itu taubat berhasil diterima, ampunan turun, maka semua dosanya gugur. Ketika dosanya gugur, amalannya cuma sejengkal menuju amalan kebaikan, madis ilmu, wafat di situ, statusnya langsung naik menjadi syahid fi sabilillah. Siapa yang pernah bunuh orang di sini? Angkat tangan. Oh, mumpung ada polisi di sini, polsek, angkat. Tak ada. Siapa yang pernah mabuk-mabuk di sini? Siapa yang hobinya zina? Tak ada. Jadi kalau orang tadi saja banyak berbuat buruk bisa jadi syahid syuhada, kenapa kita yang masjidnya sudah syuhada tidak bisa menjadi syuhada? Nah, itu yang kita balikan. Itu yang kita siapkan. Mumpung masih hidup. Kalau sudah wafat tak bisa pilih lagi. Karena banyak orang sudah masuk kubur, kata Al-Quran, masih bermohon kepada Allah. Berikan sejenak saja ya Allah, sebentar. Fa'asaddaqa wa aqum minas. Walaupun cuma golongan ketiga solihin, yang penting bisa bangkit lagi. Tapi tak bisa. Nah inilah dipanggil dengan huruf ya. Jadi kalau ada alim datang ke sini, minal ulama, kita tahu orangnya. Nanti ada kriterianya, alim yang bagaimana yang harus kita datangi. Walaupun jauh tempatnya, tapi masih bisa kita tempuh berangkat. Kalaupun tak sampai dan wafat di tengah jalan, maka wafatnya fi sabilillah, statusnya naik menjadi syahid minasyuhada. Ya ayyuha. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Nah, jadi kita belajarnya begini supaya lebih detail. Kita sampai jam berapa ini? Masih ada waktu? Masih? Ayyuha ini begini. Ayyuha ini begini. Ayyuha itu dari kata ayyun plus ha. Ayyunya disebut munada untuk menguatkan, taukid penguat. Haknya tanbih, mengingatkan. Jadi kalau ada kata ayyuha di Quran, menerjemahkannya begini. Hei, aku ingatkan ya. Dan aku tegaskan, saking pentingnya yang akan disampaikan, Allah mengatakan, aku ingatkan, aku tegaskan. Dimanapun kau, sejauh apapun kau, alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadillu ala jam'al jam'iyah. Faham? Tidak. Bu. Ya. Alhamdulillah. Jadi konsisten. Saya di Tanah Datar panggil ibu Bu. Ya. Barusan tadi di masjid Or Kuning. Bu. Ya. Oh ada ya-nya dikit. Bu. Yo. Di sini kembali ke yo lagi. Alhamdulillah. Bu. Alladzina itu, Pak, Ibu, itu asalnya kata sambung, konjungsi, menunjuk kepada objek atau subjek, tapi tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, status sosialnya, apapun itu, tak ada batasnya. Jadi ternyata Allah memanggil kita semua yang ingin jadi syuhada, boleh siapapun, tak ada batas. Bukan hanya ulama saja, bukan hanya ustadz saja, bukan hanya cerdik pandai saja. Ayo, yang berdagang ingin jadi syuhada bisa. Pejabat jadi syuhada boleh. Ya, silahkan. Rakyat jadi syuhada boleh. Petani boleh. Bebas, silahkan. Dipanggil semua dengan menggunakan alladzina. Cuma syarat pertama mesti ada iman. Mesti ada apa? Iman itu yakin, jangan ragu. Jadi kalau bapak ibu kita semua ingin menjadi syuhada, syarat pertamanya harus yakin, tidak boleh ragu. Sebab kalau nggak yakin nggak akan berjalan. Bapak ibu kalau nggak yakin saya akan tiba pagi ini, mau nggak ke sini? Mau nggak ke sini? Oh tidak. Tapi karena yakin datang, ibu bapak datang kan? Karena yakin, nah iman itu begitu. Nah ilmu juga begitu. Kalau yakin ada manfaatnya, yakin betul ada kebaikannya, maka sejauh apapun tempuh jalan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ternyata yang harus membuat kita yakin datang walaupun jauh, itu pertama tempatnya harus majlis. Apa namanya? Majalis itu jamak dari majlis. Majlis. Apa itu majlis? Majlis itu tempat dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Nah, jalasa itu asalnya bukan duduk. Apa artinya jalasa? Bukan, tak usah maksa. Kalau kita belum tahu cukup katakan wallahu a'lam. Apa itu jalasa? Bukan wallahu a'lam, ada artinya.
Orang sekarang mereka artikan jalasa itu duduk. Padahal asalnya jalasa itu berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Jadi kalau bapak, ibu, tuan, puan ini duduk di bawah di karpet. Saya minta pak, ibu pindah ke kursi tempat yang tinggi. Itu namanya jalasa. Tapi kalau kita berpindah dari yang tinggi ke rendah, saya berdiri akan, itu bahasa Arabnya qa'ada. Apa namanya? Tempatnya maq'ad, sifatnya qu'ud. Oleh karena itu, orang yang tak bisa sholat berdiri, diminta duduk. Saat diminta duduk bukan menggunakan jalasa, tapi qa'ada, qu'udan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, bukan julusan. Nah, tempat yang mengangkat kita dari yang rendah ke tinggi, terangkat kita. Maka tempatnya disebut dengan majlis. Kenapa tempat menuntut ilmu yang harus diburu itu disebut dengan majlis? Pertama, Allah memberikan pesan. Hei, kalau ingin datang ke tempat menuntut ilmu, cari tempat yang bisa mengangkat derajat kita lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang dengan pulang itu mesti beda. Terangkat kita di sisi Allah. Jadi jangan sampai datang ke tempat yang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Apalagi ke tempat-tempat yang menjauhkan kita dari Allah. Katanya mau ngaji, tapi di pengajian itu justru muncul materi-materi yang menjauhkan kita dari Allah. Kok bisa perempuan ikut ngaji jadi tidak berjilbab? Laki-laki datang mengaji di semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu bukan majlis. Majlis itu mengangkat kita. Apa yang diangkat? Dua. Yarfa'illahu alladhina amanu. Satu, iman. Minkum walladhina utul ilma darajah. Ini dia, iman dan ilmu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin datang ke tempat-tempat pengajian, cari ulama-ulama, ustadz-ustadz yang mengajar di situ, yang bisa mengangkat iman dan ilmu kita sekaligus. Iman itu yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kalau dia bicaranya membuat kita ingat Allah, rindu Rasulullah, ingin meningkatkan amal saleh. Itulah iman. Tidak apa-apa dibawa menangis, baik. Kalau tertawa, tertawanya mendekatkan kita pada kebaikan, bukan yang berlebihan. Pulang-pulang nangis, sedih, meratap tiap hari, sholat tertinggal. Nah, itu bukan iman namanya. Cari yang membuat kita lebih baik untuk mendekat kepada Allah, itulah iman. Yang kedua, cari yang membuat ilmu kita bertambah. Contoh begini, ini contoh. Bapak Ibu kalau sholat itu sehari, ya sholat sehari berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17 rakaat. Jadi kalau baca Al-Fatihah 15 kali, 14 kali. 17 kali. Kalau 15 kali sholat zuhurnya 2 rakaat, ya. Kan setiap rakaat kita baca Al-Fatihah kan? Baik. Nah, begini. Tadi subuh jam berapa? 4.45. 4.45 ya. Alhamdulillah. Baru di Masjid Syuhada terjadi kesepakatan bulat tentang waktu sholat subuh. Kemarin saya di Tanah Datar masih ada perbedaan pendapat. 4.45, 4.53, 4.43. Ya kita ambil tengah-tengah saja ya. Di sini semua sepakat, semua bulat. 4.4. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4.45 dipanggil. Sudah siap kita. Sudah bangun sebelumnya. Sudah siap menunaikan sholat. Itulah iman. Hanya problemnya begini. Saat akan menunaikan sholat kita khusyuk siap. Tapi begitu bertakbir, Allahu Akbar. Kayaknya hari ini hujan tak ya? Jemuran di mana tadi taruh? Sendal tadi lupa di mana? Aduh, ada yang belum diupdate dalam handphone. Pernah begitu? Nah, kata Nabi pasti akan kejadian. Shh. Saya mau bagi rahasia, tapi di sini saja. Jangan diberitahu orang lain ya. Setuju? Setuju Bu? Nah, Bundokan Doang setuju nih? Saya makan di restoran Bundokan Doang. Tapi harus bayar. Alhamdulillah. Ya. Tapi saya lihat luar biasa memang. Jadi kita nyari restoran dari yang sederhana. Sampai restoran siang malam ada. Ya, siang malam. Jadi kita ke Lampung ada restoran siang malam. Kemudian ada lagi sudah kumpul semua. Jadi ketika dilihat, oh siang sudah ada. Pagi sore ada, saya lihat tuh. Pagi sore siang malam. Ada lagi orang mau bikin, pagi sore sudah ada, siang malam sudah ada, dia bikin begadang.
Insya Allah, lengkap lah semua. Ya. Saya mau bagi rahasia. Baik, ibu dan bapak sekalian, kenapa tadi sampai ke rumah makan ya? Ada sesuatu yang sangat penting yang terkait dengan apa yang kita uraikan ini, khususnya tentang bab sholat tadi, antara iman dengan ilmu. Ada setan khusus, ini rahasianya, yang memang tugasnya menggoda orang sholat saja. Nanti kapan saya kesini lagi, kita insya Allah belajar fikih setan. Belum pernah belajar kan? Belum ya? Nah, jangan tahu malaikat saja, lawan malaikat itu setan. Malaikat itu di Quran disebutkan 88 kali. Setan disebutkan 88 kali. Bapak Ibu kalau tahu jalan yang lurus, tak ada macet, tak ada lubangnya saja, ya bagus. Tapi kalau tidak pernah tahu di mana ada lubangnya, di mana ada sesuatu yang licinnya, bisa kepleset. Karena itu penting belajar tahu tentang setan supaya kita mengerti. Oh, ini setannya nih sedang menggoda. Kita bisa hindari. Ada 9 jenis setan. Bukan 9 jenis kelokan tuh. 9 jenis setan. Di antara setan itu ada yang disebut dengan khanzab namanya. Apa namanya? Khanzab itu setan khusus yang menggoda orang sholat saja. Ya, dia tak ikut ke pasar, Bu. Setan pasar ada lagi. Ya betul. Dia tak ikut ke tempat wudu. Setan wudu ada lagi. Dia tak ikut ke kantor. Setan kantor ada lagi. Namanya khanzab. Kata Nabi, idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dharat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau azan dikumandangkan, setan itu lari. Yang biasa goda tadi, lari dia sambil terbilit-bilit. Makanya kalau azan berkumandang, orang yang jarang sholat pun bisa mengingatkan, sudah azannya. Pernah begitu? Fa idza thuwiba fa'ada. Kalau azan sudah selesai, balik lagi. Makanya kadang tak sadar dijawab, baru azan, belum qomat. Karena setannya balik lagi. Sampai ketika akan sholat, kita bisa fokus. Tapi saat bertakbir, wa idza kabbara, fayaqulu syaitanu udhkur kadza, udhkur kadza. Tapi ingat ini, sebelum takbir, kita bisa fokus. Tapi saat takbir, Allahu Akbar, kata Nabi, setan itu akan membisikkan di pikiran dan jiwa orang sholat itu, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka jadilah kita mengingat apa yang tidak ingin diingat. Belum selesai hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Oh kan? Subuh tadi berapa rakaat? Ada yang 3. Ada yang 1 rakaat. Itulah setan. Nah, bagaimana cara kita menepis godaan setan itu saat sedang sholat? Karena khusyuk itu dimulai sebelum sholat, berlangsung saat sholat, berakhir setelah sholat. Sebelum sholat ada babnya. Sedang sholat itu, bagaimana menepis godaan setan itu pakai ilmu. Apa ilmunya? Namanya ilmu tilawah. Dari Quran. Ilmu apa namanya? Tilawah. Ada qiraah, ada tilawah, itu beda. Jadi kalau qiraah, itu asalnya secara umum membaca sesuatu tanpa menuntut memahami. Yang penting baca, tak harus paham. Itu qiraah. Apa wahyu pertama turun? Iqra. Ya, perintahnya baca. Ya, Nabi tidak dituntut paham, baca aja dulu. Tapi kan Nabi nggak bisa baca, maka beliau jawab ma'ana biqari. Tapi kalau tilawah itu punya 3 arti. Baca, pahami yang dibaca, setelah paham amalkan yang dipahami itu. Itulah tilawah. Orang yang baca Quran tanpa harus memahami isinya, maka disebut qori namanya. Maka kita sering dengar qori baca Quran kan? Tapi kalau ingin diterjemahkan kan di sampingnya ada orang lain. Ya, yang menerjemahkan itu siapa kita sebut? Sari asalnya cuma tilawah saja. Cuma mungkin yang pertama menerjemahkan Ibu Sari. Makanya diberi nama Sari tilawah. Kalau yang menerjemahkan namanya Pak Bagindo, mungkin Bagindo tidak. Nah, tilawah ini asalnya baca, pahami, amal. Kata perintahnya kalau ikra itu untuk qiraah, kalau untuk tilawah utslu. Maka bukalah Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Kita nih hafal tengahnya, tak menghafal awalnya. Saya yakin 1000% tengahnya hafal. Saya bantu bacakan depannya. Innas sholata tanha. Tuh. Awal ayatnya apa coba itu? Sholat yang bagaimana yang bisa tanha anil fahsya wal munkar?
Awal ayatnya utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum sholat, kalau ingin khusyuk dalam menunaikan sholat itu salah satu caranya kata Quran, pahami dulu bacaan-bacaan sholat itu. Pelajari dulu gerakan-gerakan sholat itu. Supaya saat kita membaca dan melakukan gerakan, dengan pemahaman itu terbantu khusyuk. Karena apa? 3 bagian tubuh kita ikut bekerja bersamaan. Lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Contoh. Bertakbir tangan kita, dibuka dengan takbir. Fayaqulu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pentingnya ilmu, lisan bicara, mengungkapkan Allahu Akbar. Pikiran menerjemahkan. Karena tahu terjemahan, tahu ilmunya, Allah Maha Besar. Maka pikiran itu akan diganggu setan. Karena fokus menerjemahkan apa yang diucapkan. Hati meresapi, ya Allah, aku menetapkan Engkau yang Maha Besar. Tapi terkadang sebelum sholat aku merasa besar dalam kehidupan. Sombong dengan tetangga, yang paling angkuh dengan teman, yang paling hebat dengan kawan. Maka ditaubati di situ. Itulah yang menjadikan kita baca setelah itu doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Ya kecilnya itu pengakuan, aku mengaku ya Allah, aku banyak dosa. Kadang aku merasa besar dalam kehidupan, aku taubat. Jauhkan aku dan kesalahan yang aku perbuat jauh timur dan barat yang tak pernah berjumpa lagi. Atau dibacakan, ya Allah, aku bertekad, aku berkomitmen, Engkau yang Maha Besar. Aku tunduk patuh kepadamu dan jadi muslim yang baik. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillahi kathir. Subhanallahi bukratahu wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu doanya Ali bin Abi Thalib dalam iftitah. Ada di Sunan Abu Dawud. Ada 12 jenis doa iftitah. Nah, kapan itu bisa dinikmati? Kalau paham. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq baru takbir sudah menangis saking pahamnya itu. Itu yang menutup celah setan supaya tidak mengganggu kita dalam sholat. Itulah ilmu. Iman bagus, tanpa ilmu jadi masalah. Hamba ingin tobat ya Allah. Hamba akan datang besok sholat subuh. Tak apa-apa, 3 rakaat. Nah, iman boleh, tapi tanpa ilmu bisa salah. Karena itu, kalau nanti masjid ini mengadakan ta'lim, menjadi majlis, maka petakan kebutuhan masyarakat di sekitarannya. Buka dengan yang pokok, jangan jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi ngajinya. Bab sholat dulu, bahas dari awal sampai akhir. Kenapa kakinya dibuka tak terlampau lebar begini? Kenapa tak terlampau rapat begini? Kenapa kaki itu harus sejajar dengan bahu? Artinya harus itu bukan berarti wajib. Yang dimaksudkan itu ditekankan sejajar dengan bahu. Kenapa mengangkat tangan itu begini? Kenapa ada yang begini? Kenapa bersedekap kanan ini menutup yang kiri begini? Itu ada asbabnya. Ada ayatnya, ada hadisnya, dan ada kitabnya. Nadharat fi ma'anis shalah. Asrarus shalah itu diantara kitabnya. Kami kalau mau ngajar, misal bab sholat, itu saya cari kitab-kitab yang terkait dengan sholat. Saya kumpulkan semua. Apa yang ada di toko kitab, kita beli. Apa yang ada di Maktabah Syamilah kita keluarkan. Kumpulkan dulu, baca semua, baru kita ajarkan. Ternyata bukan hanya fikih dibuka dengan takbir ditutup dengan salam. Semua gerakannya ada maknanya. Bahkan namanya pun ada artinya. Kenapa subuh? Kenapa zuhur? Kenapa bukan sholat nahar? Padahal siang itu nahar. Kenapa namanya zuhur? Sore itu masa dalam bahasa Arab. Kenapa disebut asar? Kenapa maghrib? Kenapa isya? Kenapa bukan sholat lail tapi sholat isya? Ada artinya. Ada maknanya. Nah, baru sholat saja itu bisa merubah orang jahiliyah menjadi khair ummah. Bisa menaikkan orang yang tertinggal menjadi pintar. Itulah ilmu. Nanti setelah itu, lihat profesi masyarakat. Banyaknya apa? Oh, banyak yang berdagang. Maka bukalah kajian fikih dagang. Bagaimana Nabi mengajarkan kita berdagang? Demi Allah saya katakan, tidak ada para pedagang di masa Nabi yang ikut arahan Nabi, kecuali orang itu menjadi orang yang paling kaya di masanya. Dan berkah. Saya pernah sampaikan kaya itu ada 3. Ada 3 jenis. 1 kaya. 2 kaya banget. Yang ketiga kebangetan kayanya. Dan biasanya kalau ikut Nabi jadi golongan ketiga. Kebangetan kayanya. Saya baru pulang dari umrah berapa waktu lalu. Itu sekarang sudah jadi hotelnya sahabat Utsman bin Affan. Wakafnya Utsman bin Affan. Padahal dulu cuma beli sumur dengan kebun kurma. Sekarang jadi hotel. Sahabat sudah wafat 15 abad yang lalu. Punya hotel di masjid dekat Masjid Nabawi. Kita sahabat bukan. Menantu Nabi bukan. Kerabat Nabi bukan.
Bukan? Lalu kita ingin bersama Nabi menjadi syuhada, bagaimana jalannya? Ini, hidupkan majlis-majlis ilmu. Itu tingkat syahid yang tertinggi kalau tidak ada syahid atau jihad fisabilillah dengan pendekatan atau tuntutan-tuntutan militer. Itulah majlis ilmu. Penuhi. Ibu, ada anak-anak? Saya tanya ibu tuh merawat anak karena cinta atau karena Allah? Pokoknya pilih salah satu. Saya tahu ibu tuh selalu milih dua-duanya. Pilih yang ketiga kalau bisa. Ya, kita tes ya Pak ya. Ibu selalu punya pilihan ketiga. Jika terjebak di antara dua cinta, pilih yang ketiga ya Bu. Ya, lihat sini. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Kaya tapi tenang. Nah, kita kembalikan kepada yang tadi. Balik kepada yang tadi. Ibu tuh merawat anak karena cinta atau karena Allah? Tuh. Bapak merawat anak, memberikan nafkah, itu karena cinta atau karena sayang atau karena Allah? Tuh. Kenapa anda bisa jawab? Beda. Ya, beda. Kalau karena sayang, karena cinta, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun itu bisa. Banyak yang sayang anaknya. Yang belum beriman, saya mengatakan belum beriman karena berharap bisa beriman. Ya, bisa beriman. Mereka juga sama mencintai anaknya. Mereka memberi yang terbaik, diberikan mainan, ya, diberikan hal yang terbaik karena cinta. Beda dengan karena Allah. Ketika merawat karena Allah, maka anak itu akan didekatkan kepada hal-hal yang disenangi oleh Allah. Lihat bagaimana pakaian anak itu, disenangi Allah kan? Lihat di mana anak itu sekolah. Apakah mendekatkan kepada Allah atau tidak? Lihat kegiatannya, lihat mainannya, lihat apa yang ia baca. Apakah itu mendekatkan dia kepada Allah atau tidak? Kalau ibu konsisten merawat anak itu sampai dengan wafat dan didekatkan dengan Allah sesuai yang Allah inginkan, maka itulah jihad fi sabilillah untuk seorang ibu. Yang bahkan derajatnya lebih tinggi dengan jihad langsung berangkat ke medan perang. Ibu buka kitab namanya Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Ada seorang anak muda, dia ingin ikut berangkat ke medan perang. Di pertengahan temannya sesama pemuda mengadukan kepada Nabi. Ya Rasulullah, si fulan kawanku berangkat tapi ibunya menangisinya. Apa kata Nabi? Panggil dia ke sini. Begitu datang anak muda itu, kata Nabi, irja, pulang engkau pada mamamu, pulang ke ibumu, pulang ke bundamu, pulang buat ia tertawa seperti engkau membuatnya menangis sekarang. Jadi jihad untuk bahagiakan ibu, pada ibu yang menjadikan anak dekat dengan Allah, itu derajatnya ditinggikan oleh Nabi di atas jihad berangkat ke medan perang. Status ibu tinggi. Dan bila ada perempuan yang seperti ini, taat pada suami pada kebaikan, taat kepada Allah, menjaga martabatnya, merawat anak-anaknya dengan baik. Itu di hadis riwayat At-Tirmidzi, perhatikan kalimatnya. Idza shallatil mar'atu salataha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Buka kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasannya Badul Khalqi. Subtopik nomor ke-9. Kalau nomor hadisnya 3257. Lihat di subtopiknya. Ya, tentang sifat abwabil jannah. Man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Ada seorang ibu yang menginfakkan anaknya, dia rawat dengan baik untuk dekat dengan Allah fi sabilillah. Maka anak itu akan jadi syafaat untuk ibu itu sampai dengan di yaumil hisab. Sebelum diperintahkan masuk surga diberi syafaat. Bapak juga begitu, Pak. Ini ada ahli-ahli Quran ya. Kalau ada orang tua walaupun tidak hafal Quran, belum hafal Quran, baru bisa baca, tapi dia mengarahkan anaknya ke majlis-majlis, ke pondok-pondok, menghafal Quran di situ, wafat anaknya sebagai penghafal Quran, itu hari kiamat, cara dia diperintahkan masuk surga oleh Allah berbeda. Turunlah Quran surah ke-13 An-Na'l, ayat 23 sampai 24. Perhatikan perintah Allah. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nah, kamu jangan langsung masuk surga, cari bapak ibumu dulu. Gandeng dia. Jadi minta digandeng. Gandeng dia. Gandeng pasanganmu. Bawa keluargamu. Menjadi syafaat untuk keluarganya. Belum selesai ayatnya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab
salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Lalu Allah perintahkan, hei semua malaikat yang ada di pintu-pintu surga. Ada berapa pintu surga? Kata Nabi ada 8. Fil jannati thamaniyatu abwab. Di 8 pintu surga berbaris semua malaikat. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Sambut anak dan keluarga besar ini. Berdiri mereka di depan pintu surga lalu mengatakan, perhatikan kalimatnya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya Bapak Ibu karena Bapak Ibu sabar mendidik anak ini sampai menjadi syafaat buat ibu dan bapak. Selamat ya nak karena engkau sabar saat menghafal Quran. Selamat karena engkau sabar meninggalkan permainan. Anak sebayanya main, berangkat sini dia sabar menghafal. Dia sabar mendekat kepada Allah. Tiba waktunya ajal dia pulang. Fa ni'ma uqbaddar. Sekarang hasil kerja kerasmu silahkan nikmati bersama keluarga besarmu. Itulah syuhada. Nah sekarang lihat, tidak apa-apa anak-anak itu jadi ahli fisika bagus, arsitek pulang bangun tempat ini bagus, jadi pilot bagus, tentara, polisi, apapun silahkan jadi dewan bagus. Tapi dekatkan mereka dengan Allah. Karena di hari kiamat itu tak akan ditanya berapa tinggi pangkatnya, berapa banyak hartanya. Yang ditanya itu dari semua itu berapa yang mampu mendekatkan engkau dengan Allah. Jelas? Itulah syuhada. Terakhir saya tutup. Kalau belum mampu menjadi siddiqin, belum mampu menjadi syuhada, maka jadilah solihin. Jadi apa? Solihin. Oh berarti nama saya Ustaz, nama saya Pak Solihin. Bukan. Ya, solihin itu jamak dari kata solih. Apa namanya? Solih. Saya mau mengakhiri. Solih itu punya 4 sifat. 1, kalau makan dia makan yang halal. Jadi tidak mengumpulkan bekal hidupnya kecuali dari yang halal. Pakaiannya halal, makanannya halal, minumannya halal. Sekalipun dia berjualan sedikit-sedikit. Sedikit itu apa bahasa Minangnya? Seketek-seketek. Ya walaupun dia jualan seketek-seketek. Tidak apa-apa. Dia jual lemang hitam misalnya. Tidak apa-apa. Dia dorong. Saya tuh mohon maaf ya, kita berbagi tidak bermaksud apa-apa, tapi saya ingin rasa ini bisa dirasakan Bapak Ibu juga. Kami itu kalau di Bekasi, kadang suka menyempatkan keluar, kadang sebelum subuh, kadang setelah subuh, putar. Itu saya suka malu sendiri itu. Yang jual nasi goreng Pak, yang nyapu di pinggir jalan di kota-kota itu mereka keluar bahkan sebelum subuh, ada yang pulang sebelum subuh, bahkan ada yang masih sempat murojaah Quran. Saya bilang kami ini keluar jalan sudah bersih, siapa yang bersih-bersih ini? Rupanya mereka keluar sebelum subuh. Ada yang sholat di pinggir trotoar, ada yang buka-buka mushaf murojaah Al-Quran. Saya katakan ya Allah, lebih berhak kalian mendapatkan rahmat Allah. Qanaah dengan pemberian yang sedikit, tapi solehnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tuh kalau melihat yang seperti itu pulang-pulang, iman kita menguat kembali. Nangis kita melihat diri kita banyak salahnya. Orang melihat seperti orang besar, orang agung, orang hebat, diagung-agungkan. Ternyata kita masih kecil di hadapan Allah dengan hamba-hamba yang seperti itu. Saya datang ke desa. Desa itu cukup jauh. Anak saya dulu masih kecil. Sekarang pun kecil. Anak-anak yang paling besar itu baru 9 tahun. Dulu masih 3 tahun, 4 tahun, adiknya 2 tahun. Karena tahu Rasulullah itu menggembala kambing, merawat kambing. Dia pengen kambing. Saya dengar info ada di puncak gunung orang soleh perawat kambing. Kita pergi ke sana. Berangkat sampai sana jumpa, masuk saya, Masya Allah luar biasa itu. Baru datang sudah dihidangkan makanan, buah-buahan. Padahal Bapak Ibu penghasilannya berapa? Tidak pernah ada keluhan. Kami alhamdulillah sebulan dapat 100.000. Tidak pernah ada keluhan. Ya, ikan mau makan ada, mangga tinggal mengambil. Semua dinikmati. Lalu saya tanya mana kambingnya? Sana Gus katanya. Di belakang. Saya melihat ke belakang kambingnya bersih, bagus. Cuma mulutnya ditutup potongan dari botol minuman itu. Kan ada botol yang 1 literan itu ya. Ya, dia potong itu ditutup mulut kambingnya. Orang Minang bilang kambiang ya. Ditutup tuh mulut kambingnya tuh. Ya, ditutup begini. Saya tanya, itu kenapa? Saya pede sekali tanya, itu kenapa ditutup? Sakit? Perhatikan jawabannya. Itu bukan sakit Gus. Itu kambing baru kami beli, lalu kami tutup mulutnya di tempat kami beli itu sampai ke sini supaya kambing itu tidak makan makanan yang bukan haknya di jalan. Saya diam begini. Berapa detik saya diam dan saya meneteskan air mata.
Saya bilang, saya tobat ya Allah, saya tobat. Saya mengajar ke sana kemari, orang ini mungkin tidak mengajar, tapi telah mempraktekkan dengan sempurna. Bukan hanya menutup lisannya dari keburukan, bahkan lisan kambing dan mulut kambingnya pun ditutup supaya tidak memakan yang bukan haknya. Itulah saleh. Nah, sekarang kita itu langka mendapatkan yang begitu. Jangankan mulut kambing, mulutnya sendiri kemana lebih daripada kambing. Kambing tak bikin hoax, ini manusia bikin hoax. Kambing tak berselisih, ini manusia berselisih. Kambing tidak mencela, ini manusia mencela. Ini persoalan. Maka yang pertama kalau ingin jadi orang soleh, pastikan makanan yang halal. Ya, nah orang yang mendapatkan makanan yang halal, sifat pertamanya disebut dengan thayyib. Apa namanya? Thayyib. 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. 2. Kalau sudah masuk yang baik, saya agak cepat, maka itu akan pengaruh ke bagian tubuh. Membantu kita berpikir yang baik. Kalau ini jadi orang soleh, pikirannya harus baik. Husnudzan pada Allah. Jujur, itu khair. Sabar, itu baik. Tawadhu, itu baik. Itu disebut dengan khair namanya. Jadi orang soleh itu, badannya sehat, makanannya halal, sifatnya baik. 3. Itu sifatnya baik, sikap jujur. Tapi kalau disogok dia menolak, itu sikap. Maka yang ketiga disebut dengan ma'ruf namanya. Apa namanya? Yang keempat, dia meniatkan semua kebaikan itu karena Allah. Ya, tadi merawat anak karena Allah. Masak makanan karena Allah. Nanti akan jadi berkah itu. Ya, saya cerita kemarin di Lembah Gumanti. Ada anak di Arab Saudi viral. Bu, ibu masak makanan. Ada tamu dari bapak. Bapak tamunya sudah datang, ibu sudah masak dari malam, ibu siapkan resep. Makanan sudah jadi, sudah baik. Tiba-tiba ibu mau hidangkan, anak ibu datang. Bawa pasir dia bilang, bundo, dia siram makanan pakai pasir. Saya tanya, kira-kira bagaimana respon ibu itu? Hah? Perhatikan, kalau makanan yang masuk halal, sifatnya khair, maka yang keluar ma'ruf dan dikerjakan karena Allah. Ibu itu tahu. Doa ibu itu kalau dilakukan karena Allah dalam mendidik anak, maka doanya menembus aras tanpa sekat, tanpa hijab. Maka kata ibu itu, dia katakan, ya bunayyana, kamu ini, idhab ilal haram takunu imaman fi, pergilah engkau ke Masjidil Haram saya jadi imam. Anaknya masih kecil, belum balik dia, baru 3-4 tahun kurang lebih usia. Ternyata sampai sekarang, anak itu tidak menjadi imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tapi menjadi ketua dewan imam di 2 masjid suci itu. Beliau imam sekaligus ketua dewan imam. Dialah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dan anak kecil dulu begitu. Jadi kalau dikumpulkan thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, maka berubahlah dia menjadi saleh. Maka kalau ingin menjadi orang saleh, pulang dari sini pastikan semua yang kita kerjakan Allah ridhai. Jangan makan yang haram, jangan mengonsumsi yang haram. Tolak tawaran-tawaran yang haram, ya, di jabatan, di kedudukan, di harta, jangan terima sogokan. Jadi soleh. Setelah itu, baik jadi istri, baik jadi suami, baik jadi orang tua, baik jadi anak. Niatkan karena Allah. Jaga itu sampai wafat istiqamah. Kalau wafat dalam keadaan mempertahankan tadi, maka masuk golongan ketiga, solihin. Siapa namanya? Solihin. Imam Nawawi bikin kitab supaya berkumpul dengan orang-orang itu. Maka beliau tulis kitab namanya Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin. Maka silahkan pilih jadi siddiqin, jadi syuhada, atau jadi shalihin. Ustaz, rasanya belum sampai saya ketiga golongan itu. Bagaimana caranya? Maka ayatnya ditutup. Wa hasuna ulaika rafiqa. Carilah teman-teman yang punya 3 sifat itu. Dan lekati dia. Dekati dia. Di kampus cari ya, yang mengingatkan kepada sholat. Ngajak baca Quran. Teman dengan orang itu. Nanti keluar dari situ mungkin dia satu punya jabatan, satu punya bisnis, selama berteman, bersahabat akrab. Itu kalau akrab dengan orang-orang solihin, sekalipun kita belum terbawa soleh sepenuhnya, tapi terbawa ke situ, itu akan dipersatukan oleh Allah. Ketika si soleh masuk ke surga, dia berkata, ya Allah kawanku, aku tak melihatnya. Kata Allah, diperkenankan, panggil temanmu itu, gandeng, ajak dia ke surga. Maka itulah yang dimaksud dengan rajulani tahabbani yatahabban fillah.
Ada 2 orang dari 7 golongan yang bahkan dilindungi sejak yaumul hisab, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang pertama mencari orang soleh, dia berusaha menjadi soleh sampai wafatnya husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saat ini bisa memberikan kepada kita pencerahan yang merubah diri kita insyaallah menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin juga mendoakan ahli-ahli Quran yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan adik-adik para penghafal Quran yang sudah 30 juz mungkin. Saya dengar tadi sudah kelas 3 ya aliyah. Belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab, nanti kalau sudah lulus kelas 3 selesai, nanti hubungi staf saya tuh. Tapi belajar bahasa Arab. Nanti kita kuliah keluar ya supaya pintar, pulang lagi ke sini. Ya pulang ke Bukit Tinggi, beramal di sini. Tapi saya minta sampai S3 selesaikan. Sampai S3. Kami alhamdulillah, ini tahadus bin ni'mah, tapi sekaligus tahadus itu diungkapkan untuk diberikan. Ya, kami diberi kesempatan di beberapa kampus di dunia untuk menjadi wakil dari mereka di Indonesia. Termasuk diberi kuota beasiswa. Nah, ada beberapa kampus seperti yang terkuat, tapi sudah selesai ini. Tapi kalau ada kuota nanti saya coba akan, tadi pagi saya bilang Pak Gubernur Buya Mahyildi, supaya juga dipilih putra-putra dari Minang yang baik-baik, yang bagus-bagus, supaya diberikan kesempatan. Itu ada kampus bagus sekali, namanya Jami' Asbariyah. Itu kampus terkuat Quran di Libya. Terkuat. Bukan hanya hafalan, tapi dengan tulisan. Jadi jurusan apapun yang ada di situ, mau belajar apapun, itu keluarnya pasti hafid Quran. Karena tidak lulus dari situ kecuali hafal Quran dulu 30 juz. Jurusan apapun. Mau jurusan hadis, jurusan Quran, jurusan tafsir, keluar hafal Quran 30 juz. Dan hafalnya bukan cuma dengan hafalan tapi dengan tulisan. Pakai lawah. Nah, kami satu-satunya di Indonesia yang diperkenankan memberikan kuota beasiswa. Insyaallah akan diberangkatkan 30 orang dekat-dekat ini. Tapi kami sudah seleksi, tapi kami hanya berikan kepada ahli Quran saja. Ya, jadi silahkan selesaikan tuh adik-adik ya. Kalau sudah selesai belajar bahasa Arab, nanti insyaallah mudah-mudahan kita sisihkan kuotanya, kita berangkatkan situ. Ada nanti yang di Sudan, ada yang nanti yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Al-Azhar. Nah, mudah-mudahan nanti ada waktunya saya minta sekarang. Ya. Dan belajarnya jangan pulang sampai S1, sampai S3. Selesaikan sampai S3 baru pulang. Mudah-mudahan itu nanti jadi wasil adik-adik yang penghafal Quran karena waktunya tidak cukup memungkinkan. Silahkan selesaikan, nanti setelah 30 juz saya senang dengan ahli Quran. Nanti kita insyaallah akan siapkan. Sekarang kami punya cabang di 19 negara. 19 negara. Bukan hanya di Arab, ada di Jepang. Ada di Korea. Jadi jangan nonton K-pop saja, Bu, ya. Atau drama-drama Korea itu drakor ya. Nah, sekarang orang Korea pun bangun sampai 65 masjid musholla. Nah, kurikulum Qurannya itu dari kami. Jadi nanti kalau adik-adik belajar sudah bagus, ikut metode At-Taisir, daftar ke ALC gratis. Belajar di situ. Nanti akan tersambung dengan yang ke Toronto, ya, yang ke London. Insyaallah dalam waktu dekat saya akan diberikan kesempatan untuk memimpin Islamic Center di London. Jadi kita buka nanti garis sampai ke Indonesia, anak-anak kita bisa belajar ilmu di sana insyaallah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon doanya, hari ini kami akan kembali ke Jakarta. Ini tempat yang kelima. Sebelum pulang saya akan mampir ke satu pesantren juga Quran untuk menutup rangkaian safari dakwah kami. Mohon maaf, mohon izin kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Itu memang karena kekurangan kami. Kalau ada yang kurang dalam penyampaian, ya itulah sedikit ilmu kami yang Allah titipkan. Banyak nanti ulama-ulama di sini, buya-buya yang lebih baik daripada kami. Mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang telah kami sampaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اشفعنا يا الله بشفاعة القرآن واجعل القرآن صهيبا لنا في الدنيا نورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب